don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. Tim nasional sepak bola Argentina terkejut dan dibuat terpana ketika kali pertama menginjakkan kaki di Indonesia. Kala itu, kedatangan mereka untuk membahas rencana pertandingan pada 19 Juni 2023. Hal ini disampaikan oleh Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir saat mengumumkan harga tiket laga Timnas Indonesia versus Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Waktu tim Argentina datang ke sini, mereka sangat-sangat terkejut dengan infrastruktur yang kita miliki, baik lapangan, hotel, airport, dan lain-lain, ungkap Erick dalam konferensi pers. Dilansir CNBC, Jumat, 3 Juni 2023. Seperti diketahui, dari segi perekonomian Argentina dan Indonesia memang jauh berbeda. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Indonesia ternyata jauh berada di atas Argentina di mana Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,03% per kuartal 1 2023 sementara Argentina masih mencatat 1,9% pada kuartal 4 2022. Pertumbuhan ekonomi di negeri tenggo ini memang sudah tertekan sejak pandemi COVID-19. Ekonomi Argentina menyusut dan sempat mencatatkan penurunan ekonomi terburuk dalam hampir 20 tahun terakhir. Negara asal bintang lapangan Lionel Messi ini juga merupakan negara yang terjebak dalam ekonomi berpendapatan menengah atau middle income trap. Kurangnya optimalisasi pada sumber daya manusia dan sumber daya alam membuat Argentina sulit menjadi negara maju. Selain hal itu, tiket Timnas Indonesia versus Argentina dalam FIFA Matchday Juni 2023 akan mulai dijual Senin, 5 Juni 2023, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Duel Indonesia versus Argentina akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 19 Juni mendatang. Para penonton bisa mendapatkan tiket laga uji coba FIFA Matchday itu mulai hari ini, yang diperuntukkan khusus untuk nasabah BRI. Sementara penjualan umum baru akan dibuka pada 6 hingga 7 Juni mendatang. Kita akan mulai pembelian tiket ini pada 5 Juni khusus untuk pemegang kartu BRI. Lalu, tanggal 6 dan 7 Juni baru dijual secara umum dengan metode semua pembayaran, kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pada 29 Mei lalu. Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir, memberi kode pada Emil Audero segera dinaturalisasi dan bela Timnas Indonesia. Sekadar diketahui, akun Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir terpantau mengikuti Instagram pribadi Emil Audero, Emil_Audero. Awalnya, Emil Audero sendiri yang terpantau lebih dulu mengikuti akun Instagram Erick Thohir. Kini, keduanya pun sudah saling memfollow satu sama lain di jejaring media sosial Instagramnya itu. Hal ini pun sontak membuat pencinta sepak bola Indonesia bertanya-tanya apa maksud di balik Erick Thohir mengikuti Instagram Emil Audero. Apakah itu menjadi pertanda pemain keturunan tersebut segera dinaturalisasi dan bela Timnas Indonesia? Tentunya, belum diketahui secara pasti apa maksud Erick Thohir dan Emil Audero saling mengikuti di Instagram pribadinya. Namun, banyak yang menganggap bahwa ini menjadi sebuah kode keras kiper Sampdoria itu untuk segera dinaturalisasi. Terlebih, Emil Audero sudah beberapa kali ditawari untuk membela Timnas Indonesia. Tercatat, PSSI pernah mendekati Emil Audero pada 2016 silam. Namun, kiper berkewarganegaraan Italia tersebut memilih untuk menolak penarawan itu. Kemudian pada 2021 lalu, PSSI kembali mencoba merayu Emil Audero. Namun, lagi-lagi PSSI gagal meyakinkan kiper Sampdoria itu. Ayah Emil Audero yakni Edi Mulyadi menegaskan bahwa anaknya lebih memilih berjuang bersama Timnas Italia agar bisa tampil di Piala Dunia. Akan tetapi, akhir-akhir ini isu Emil Audero membela Timnas Indonesia terdengar lagi. Sebab peluangnya bermain di Timnas Italia terlihat masih kecil. Apalagi klubnya, Sampdoria harus terdegradasi ke Serie B Italia musim depan. Sementara itu, PSSI tampaknya siap menerima Emil Audero kembali karena saat ini Shin Tae-yong dikabarkan ingin adanya tambahan pemain dengan status grade A. Saat ini, Emil Audero sendiri merupakan pemain grade A yang bermain di Sampdoria meski tampil kurang maksimal di Liga Italia 2022 hingga 2023 dan sempat mengalami cedera di akhir musim.
Meski kini sudah berusia 26 tahun, Emil Audero belum pernah bermain untuk timnas senior manapun. Emil Audero tercatat hanya pernah membela timnas Italia kelompok umur. Hal tersebut jelas membuat dirinya masih mampu membela negara lain, termasuk Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah memanggil 26 pemain untuk menghadapi FIFA Matchday, Juni 2023. Diketahui, skuad Garuda akan menjajal kekuatan timnas Palestina, 14 Juni 2023, dan timnas Argentina, 19 Juni 2023. Satu nama yang mendapatkan panggilan dari Shin Tae-yong adalah Sandy Walsh. Pemain keturunan Belanda itu tampak sangat antusias dengan pemanggilan itu. Minggu, 4 Juni 2023, sore WIB, Sandy Walsh membagikan momen keberangkatannya dari Belanda menuju Indonesia untuk menjalani laga FIFA Matchday bersama timnas Indonesia. Dalam momen itu terlihat Sandy Walsh sedang berada di Bandara Internasional Schiphol di Amsterdam, Belanda. Walsh akan segera menaiki pesawat menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Indonesia. Omwu, on my way, Indonesia bola sepak 2 hati merah 2 PSSI, tulis Sandy Walsh melalui akun Twitter resminya, Sandy Walsh. Sandy Walsh sudah beberapa kali mendapatkan panggilan ke skuad timnas Indonesia. Namun, pemain yang masih memperkuat Mechelen ini belum menjalani debut bersama timnas Indonesia sejauh ini karena satu dan lain hal. Namun, kini debut Sandy Walsh bersama timnas Indonesia akan segera terjadi. Menariknya, debut itu bisa terjadi di kampung halaman kakek Sandy Walsh. Diketahui, kakek Sandy Walsh berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Sementara kita semua tahu laga antara timnas Indonesia kontra timnas Palestina akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 14 Juni 2023. Selain Sandy Walsh, ada beberapa pemain lain yang berpeluang mendapatkan debut bersama timnas Indonesia. Ada Reza Arya Pratama yang bermain apik bersama PSM Makassar di BRI Liga 1 2022-2023. Debut Reza sangat ditunggu. Sebab, saat ini timnas Indonesia tengah mencari kiper utama baru setelah Nadeo Argawinata didepak dari skuad Garuda. Kemudian ada 3 pemain keturunan lain yang juga berpeluang mendapatkan debut bersama timnas Indonesia. 3 pemain yang dimaksud adalah Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Shain Patinama. Selain hal itu, pasukan Garuda Muda akan menjalani pertandingan grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Stadion Manahan, Solo. Timnas Indonesia U23 akan menjamu Turkmenistan dan Taiwan dalam kualifikasi Piala Asia U23 2024. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Taiwan pada laga pertama grup K pada 9 September 2023. Selanjutnya, Garuda Nusantara akan melawan Turkmenistan pada laga kedua hari Selasa 12 September 2023. Timnas Indonesia U23 yang baru saja merebut medali emas SEA Games Kamboja diharapkan bisa memanfaatkan jatah tuan rumah. Pasalnya, hanya juara grup yang langsung lolos ke Piala Asia U23 2024 di Qatar pada April-Mei 2024. Sepanjang sejarah Piala Asia U23, Indonesia belum pernah tampil di putaran final event yang sekaligus menjadi kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Sebelumnya, Garuda Muda gagal di kualifikasi edisi 2013, 2016, 2018, 2020, dan 2022. Kendati menjadi tuan rumah, Garuda Muda harus tetap bekerja keras agar bisa lolos ke putaran final Piala Asia U23. Pasalnya, Taiwan dan Turkmenistan bukan lawan enteng. Turkmenistan tercatat mampu menembus perempat final Piala Asia U23 2022 di Uzbekistan. Kabar terbaru tentang timnas Indonesia YG saat ini tengah santer diberitakan di banyak media. Tak hanya Emil Audero, terdapat 3 pemain keturunan grade A yang diprediksi dinaturalisasi PSSI. Sekadar informasi, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sedang mencari pemain keturunan grade A di Eropa. Hal itu diungkapkan oleh mantan anggota eksekutif komite, Exco, PSSI, Hassani Abdul Ghani. Pak Erick bersama Shin Tae-yong sedang melirik pemain-pemain diaspora yang grade A di Eropa, ujar Hassani Abdul Ghani, mengutip dari Instagram Timnas Gol, Senin, 22 Mei 2023, lalu.
Menyusul kabar tersebut, Emil Audero yang merupakan pemain keturunan Grade A milik Sampdoria disebut-sebut kembali didekati PSSI meski tampil kurang maksimal di Liga Italia 2022 hingga 2023. Selain kiper 26 tahun itu, terdapat 3 pemain keturunan Grade A lainnya yang diprediksi dinaturalisasi PSSI.